Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini guru akan menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nuh alaihissalam merupakan salah satu Nabi ulil azmi, yakni gelar khusus bagi utusan Allah yang tabah dalam berdakwah dan menghadapi pembangkangan kaumnya. Ada 5 Nabi bergelar ulil azmi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh merupakan putra Lama bin Matusakhot bin Idris alaihissalam. Imam Nisai dalam kitab Bada'i Zuhur mengatakan nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yashkur, dan sebab terjadinya dinamakan Nuh yaitu ceritakan bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata. Lalu Nuh berkata, anjing ini sangat jelek, menjijikan. Setelah ingat kata-kata tadi, Abdul Ghaffar terus menangis. Dia menangisi kesalahan dan dosanya. Karena seringnya dia menangis, maka dinamakan dia Nuh menangis. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaumnya di kawasan sungai Efrat dan Tigris. Di wilayah itu ada raja yang zalim bernama Darmasil. Dia adalah manusia yang pertama kali memeras arak dan meminumnya. Juga orang yang pertama kali bermain judi. Juga orang yang pertama kali yang membuat baju dengan dihiasi emas. Dia adalah kaumnya adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wat, Siwa, Yahus, dan Ya'uq, dan Nasr. Berhala-berhala itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Konon berhala ini dikelilingi 1.700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang terbuat dari marmer yang berwarna-warni. Di setiap satu rumah panjangnya 1000 dirok, begitu juga lebarnya. Berhala-berhala itu ada kursi-kursi yang terbuat dari emas, yang di dalam terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah, serta ada pelayanan yang melayani pada siang malam, dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu Nuh keluar dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu. Mereka mempersembahkan kurban, lalu mereka semua bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka semua membawa alat musik, menabuh gong, dan menari-nari berpesta ria sambil meminum arak dan berpesta seks. Ketika Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril lalu berkata, saya utusan Tuhan semesta alam, saya datang padamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu. Lalu Jibril mengenakannya baju mujahidin dan mengenakan surban kemenangan, serta memberinya ikat pinggang Saiful Azmi dan berkata padanya,
berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmasil bin Humail bin Jij bin Qabil bin Edan. Namun peringatan dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam tersebut tidak digubris sang raja dan rakyatnya. Nuh kemudian mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Allah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Yang artinya Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Surat Nuh ayat 5 sampai 6. Di dalam surat 26 sampai 27 ayat Nuh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Yang artinya Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Surat Nuh ayat 26 sampai 27. Maka Allah memperkenankan doanya, mengabulkan doanya Nabi Nuh, dan membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi ini, dari kalangan orang-orang kafir hingga anak Nuh sendiri yang memisahkan diri dari ayahnya dan bergabung dengan kaum kafir. Sebelum datang azab berupa banjir besar, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera besar 3 lantai dengan panjang 200 meter. Nuh bersamanya para pengikutnya yang beriman membuat perahu besar di sebuah gurun. Asin Nabi Nuh tersebut menjadi bahan olok-olokan kaumnya. Hingga suatu hari badai itu datang. Hujan deras disertai badai menerjang seluruh daerah tempat kaum Nabi Nuh berada dengan cepat. Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan ternak dan 7 bahan pokok sebagai pembekalan dibawa ke kapal yang sudah dibuat. Nabi Nuh menunggu anaknya berharap bisa naik kapalnya. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya hingga 3 kali, namun anaknya lebih memilih mengungsi ke gunung yang dianggapnya bisa menyelamatkannya dari banjir. Anaknya itu mengatakan seperti yang diceritakan oleh Allah melalui firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Sawi ila jabal ya'simuni minal ma'i qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahima wa hala bainahuma al-mawju wa kana minal mu'raqin. Yang artinya, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Hud ayat 43. Mengenai lama masa banjir di bumi ini, ulama berbeda pendapat. Sebagai ulama berpendapat banjir itu mengenang di atas bumi selama 6 bulan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa banjir itu mengenangi bumi selama 5 bulan.
Setelah hampir 6 bulan perahu Nabi Nuh berlabuh tepat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut menunaikan puasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Para hewan semua juga ikut melakukan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.